perkenalkan, nama aku Talita Angelina Christian dari kelas 10-1. Nah, saat ini aku berada di Museum Tekstil, tepatnya di Galeri Batik. Pada saat ini aku akan menjelaskan kepada kalian beberapa sejarah dan juga cerita dari batik-batik yang ada di dalam. Ayo masuk! Pertama-tama kita harus registrasi dulu ya. Nah, kita akan mulai dari batik pertama kita yang merupakan batik pesisir asal Cirebon. Batik ini dibuat pada tahun 2000 dengan motif Pandawa 5 atau cerita wayang yang menggunakan teknik tulis. Di dalam batik ini menggambarkan serta menceritakan sebuah cerita yang bernama Pandawa 5 yang merupakan Pandawa 5 ini adalah kelima anak dari Prabu Pandu dan juga Dewi Kunti serta Dewi Madrim. Kelima Pandawa ini yang pertama itu terdiri atas Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan juga Sadewa. Dalam cerita, kelima Pandawa ini merupakan tokoh protagonis, sedangkan tokoh antagonisnya ini adalah sepupu mereka sendiri yang memiliki kelompok yang bernama Kurawa. Nah, di dalam cerita Pandawa 5 ini juga terdapat unsur kebudayaan atau kepercayaan Hindu yang dimana pada saat Pandawa 5 ini sedang berlatih untuk melawan Kurawa, hadir Dewa Krishna yang merupakan dewa kepercayaan pada agama Hindu. Nah, dengan adanya batik ini, tujuan dari batik ini adalah untuk melestarikan cerita wayang, salah satunya adalah Pandawa 5 dalam media batik. Yuk kita lanjut ke batik kedua. Saat ini kita beranjak ke daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Surabaya. Di Surabaya terdapat sebuah batik kontemporer yang bermotif liung kembar. Batik ini dibuat sekitar tahun 2000-an. Definisi mengenai batik kontemporer adalah batik dengan motif atau corak modern sehingga tidak memiliki aturan tertentu dalam pembuatannya. Fun fact mengenai batik liung kembar ini adalah batik ini lahir karena adanya pengaruh dari etnis Tionghoa yang menetap di daerah Surabaya. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya adalah adanya unsur-unsur budaya Tiongkok berupa liung yang merupakan makhluk imajiner dari ular naga dan juga burung phoenix, yang dimana dalam mitologi Tiongkok burung phoenix dan juga ular naga itu melambangkan sebuah simbol kesuburan, kemakmuran dan juga kebaikan, sehingga diharapkan motif dari liung kembar ini dapat memberikan dampak baik yang sama kepada penggunanya. Kemudian kita lanjut ke batik ketiga. Kita berlanjut ke batik ketiga atau batik terakhir yang akan dijelaskan pada kali ini. Dapat dilihat, batik ini merupakan batik company atau batik dengan unsur-unsur negara Eropa atau negara Belanda yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah yang berasal dari Pekalongan untuk Sumatera dengan motif kapal dan serdadu yang dibuat sekitar tahun 1940. Motif kapal dan serdadu ini menggambarkan budaya-budaya negara Eropa atau Belanda yang dimana pada masa tersebut sekitar 1940 sebelumnya mereka menggunakan kapal untuk mengarungi samudra dan juga prajurit-prajurit yang sangat menggambarkan orang-orang dari negara Eropa atau Belanda. Menurut saya pribadi, batik company dengan motif kapal dan serdadu ini menggambarkan Belanda pada masa jayanya, yang dimana mereka dapat mengarungi samudra dan juga singgah negara-negara lain sampai menguasai negara tersebut. Digambarkan dengan adanya pohon kelapa yang biasanya terdapat di pesisir pantai, yang dimana pasti mereka berlabuh. Nah, mungkin segitu saja dapat saya sampaikan mengenai cerita dan juga sejarah dari batik-batik yang ditampilkan di dalam sana. Nah, untuk kamu yang punya pacar ataupun tidak dan ingin mendapatkan ilmu baru sembari healing, kalian bisa datang ke Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat di Museum Tekstil, tepatnya di Galeri Batik. Sekian dari saya dan terima kasih. Dadah!